Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan manhwa I Am Really Not a Matchless Genius. Pada episode sebelumnya, secara tak terduga muncul dewa immortal jahat di pegunungan Shangli yang berusaha menjebak para kultivator. Tetapi untungnya, berkat Ling Er yang telah menerima lukisan dari Li Fan, semua masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan setelahnya, Ling Er membawa Jiangsu, Master Tanah Suci Xiang dan Master Tanah Suci Taiyang ke tempat Li Fan. Berhasil mendapatkan pencerahan dari Li Fan, Jiangsu benar-benar sangat berterima kasih meskipun Li Fan sendiri menganggap bahwa semua itu bukanlah apa-apa. Tak mungkin membiarkan tamu begitu saja, Li Fan lantas menawari mereka buah persik karena kebetulan pohon persik di halaman juga memiliki beberapa buah. Ketiganya yang baru sadar dengan pohon persiknya, pastinya mereka hanya bisa dibuat terkejut, berbeda dengan keempat wanita yang langsung duduk karena mereka sudah mulai terbiasa dengan keabnormalan Li Fan. Tak butuh lama, Li Fan kembali dengan dia yang membawa sepiring buah persik. Melihat itu pastinya mereka mulai heboh karena meskipun di mata Li Fan itu hanya buah biasa, di mata mereka yang seorang kultivator, buah tersebut sudah seperti harta yang tak ternilai harganya. Apalagi pada dasarnya pohon persik seharusnya hanya tumbuh di alam atas, bahkan jika hanya kulit buahnya saja jatuh ke dunia luar, itu akan menyebabkan konsekuensi yang mengguncang bumi. Singkat cerita, setelah itu dengan lahapnya mereka mulai menyantap buah persik yang disajikan. Setelah menyantapnya, dua Master Tanah Suci Xiang dan Taiyang akhirnya berhasil menjadi semu immortal, sementara Jiangsu yang awalnya semu immortal berhasil menjadi immortal. Sekali lagi dipimpin oleh Jiangsu, mereka bertiga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Melihat itu dengan segera Li Fan menyuruh Jiangsu bangun karena apa yang dia berikan hanyalah beberapa buah persik tanpa mengetahui seberapa berharganya itu. Karena ketiganya sekarang sudah menganggap Li Fan sebagai atasan atau orang yang paling mereka hormati, setelah itu kedua master lantas bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya karena apa yang diinginkan oleh Li Fan, bahkan jika itu segunung pisau atau sepanci minyak mendidih, mereka tidak akan pernah menunda jika memang itu perintahnya. Terima kasih, akan ada lebih banyak hal seperti ini di masa depan. Jadi ini baru permulaan. Jagalah Mu Xianing dan yang lainnya, jawab Li Fan yang berpikir bahwa Mu Xianing dan para gadis lainnya benar-benar terlalu menyedihkan karena mereka hampir seperti pengemis sehingga dia berharap kedua master dan juga Jiangsu menjaga mereka. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus melanjutkan obrolan yang mana intinya Master Tanah Suci Taiyang sangat yakin bahwa pertemuan mereka di antaranya dengan Mu Xianing merupakan sesuatu yang telah diatur oleh Li Fan. Mencoba membicarakan tentang Tanah Suci Sanju yang telah datang membuat Li Fan menganggap mereka benar-benar menjengkelkan karena dia mengira tujuan mereka datang berhubungan dengan Nanfeng dan Ziling yang sekarang telah menjadi muridnya. Namun dengan dia yang menunjukkan sikap seperti itu, Nanfeng hanya bisa merasa kasihan pada Tanah Suci Sanju karena telah ditargetkan oleh Li Fan, sehingga dia sangat yakin bahwa itu akan menjadi akhir dan sejarah Tanah Suci Sanju. Senior, bolehkah aku mengusir mereka pergi untukmu? Tanya Jiangsu yang langsung dijawab, kalau begitu terima kasih, aku sungguh tak ingin bertemu dengan mereka lagi. Pastinya pernyataan itu benar-benar membuat Nanfeng dan Ziling semakin terkejut karena tindakan ceroboh Tanah Suci Sanju benar-benar akan membawa mereka ke kehancuran. Adapun alasan utama mengapa Li Fan menerima tawaran Jiangsu, dengan pemikiran konyolnya dia sangat yakin bahwa Jiangsu dan yang lainnya yang memiliki beberapa bisnis keluarga di dunia luar pasti memiliki banyak koneksi, sehingga dia sangat yakin mereka akan lebih mudah untuk menangani Tanah Suci Sanju.
Singkat cerita, tanpa berbasa-basi lagi, Master Tanah Suci Xiang yang ternyata bernama Yuan Yang dan Master Tanah Suci Taiyang yang bernama Ling Shao segera pergi untuk menghadang pasukan dari Tanah Suci Sanju yang dipimpin oleh seorang master bernama Shang Xuliansheng. Tak langsung bertarung, mereka sedikit melakukan obrolan yang mana Liansheng bertanya apakah mereka berdua ada hubungannya dengan pengacau yang telah merusak tanah airnya ataukah mungkin datang untuk mencari artefak yang katanya milik nenek moyang Tanah Suci Sanju, meskipun pada dasarnya artefak yang dibicarakan saat ini sudah berada di tangan Ziling dan Nanfeng. Mendengar itu, keduanya hanya bisa mentertawakannya karena mereka menganggap kata-kata yang dilontarkan oleh Liansheng hanyalah sebuah omong kosong. Sebaliknya, merekalah yang mulai mengatai Liansheng atau Tanah Suci Sanju yang ingin merebut artefak immortal. Tapi seharusnya kau tidak menggunakan senior sebagai alasan. Jika sekarang kau masih berbicara buruk tentang senior, maka jangan salahkan kami jika kami menghancurkan tanah sucimu, tambah Ling Shao. Baru tahu bahwa di belakang keduanya ada seorang senior, Liansheng pastinya hanya bisa terkejut. Namun setelah itu dia mulai bersiap-siap untuk melakukan pertarungan karena dia sangat yakin di alam Xuantian tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan dirinya yang sebentar lagi akan menjadi seorang immortal. Menanggapi kesombongan Liansheng, Ling Shao dan Yuan yang mulai bersiap juga bersamaan dengan penjelasan tentang mereka yang telah berhasil menerobos ke alam semu immortal yang pastinya itu benar-benar membuat Liansheng kembali terkejut karena seharusnya hanya dirinya lah yang terkuat di alam Xuantian dan keterkejutannya bertambah setelah tahu bahwa sekarang Ziling dan Nanfeng telah menjadi murid Li Fan, sosok senior yang telah membantu terobosan Ling Shao dan Yuan Yang. Mendengar semua itu, seolah-olah sikap sombong sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan, kali ini Liansheng hanya bisa menggertakkan giginya dengan tubuh yang mulai gemetar. Namun dia yang tak rela jika rencananya yang telah disusun kalah begitu saja. Setelah membulatkan tekad menggunakan kuas miliknya yang tak lain merupakan artefak immortal, dia langsung mendekat untuk menyerang. Tetapi sayangnya sebelum Liansheng bisa mencapai Ling Shao dan Yuan Yang, di pertengahan jalan tiba-tiba dia menerima sebuah jentikan jari yang langsung menghempaskannya, dan itu merupakan serangan yang dilepaskan oleh Jiangsu. Bunuh saja orang ini dengan cepat. Senior bilang kalau Tanah Suci Sanju sudah tak perlu ada lagi di dunia ini, ucap Jiangsu pada Ling Shao dan Yuan Yang. Liansheng yang terkapar di tanah benar-benar hanya bisa bingung pada situasinya saat ini. Namun dia yang tidak terima jika tanah suci miliknya berakhir begitu saja, akhirnya dia mengeluarkan kartu draftnya. Menggunakan kuas di tangannya, dia mulai melakukan sesuatu yang mana setelah selesai, tiba-tiba muncul sesosok pria muda yang ternyata itu adalah kloning leluhur dari Tanah Suci Sanju. Melihat sosok leluhurnya, pastinya orang-orang dari Tanah Suci Sanju kembali memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka karena mereka sangat yakin sang leluhur bisa membalikan keadaan. Hahaha, leluhur Tanah Suci ada di sini. Siapa yang bisa menghancurkan Tanah Suci Sanju? Siapa yang bisa menghancurkan Tanah Suci Sanju? Teriak Liansheng meskipun dia masih terkapar di tanah. Meskipun sekelas leluhur yang muncul, Jiangsu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terkejut ataupun takut. Apalagi yang muncul hanyalah sebuah cloning. Di sisi lain, sang leluhur lantas bertanya mengapa Jiangsu ingin sekali membunuh semua orang, yang langsung dijawab bahwa karena mereka telah membawa bencana besar ke Tanah Suci Sanju.
Mendengar itu, Lian Sheng berusaha menyangkalnya, namun kata-katanya langsung disela oleh sang leluhur yang tak terlalu memperdulikannya karena niat awalnya meninggalkan 2 artefak immortal di alam Xuantian untuk masa depan generasi mendatang dan bukan untuk menyebabkan bencana besar. Aku ingin tahu asal-usul orang di belakangmu, tambah leluhur yang langsung dibahas bahwa dia dan juga semua orang yang ada di sini tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bukannya kesal, sang leluhur malah mulai mentertawakannya karena dia merasa mau sekuat apapun orang di belakang Jiangsu, tidak mungkin dia memiliki kualifikasi setinggi itu sehingga sekali lagi dia bertanya siapakah orang itu. Ling Xiao dan Yuan yang menjadi kesal karena senior yang sangat mereka hormati dihina seperti itu. Namun Jiangsu langsung menenangkan mereka dengan alasan bahwa semuanya masih dalam perhitungan Li Fan. Singkat cerita, setelah itu sang leluhur menggunakan salah satu tekniknya yang mirip seperti penglihatan jarak jauh untuk mencari tahu identitas Li Fan. Namun baru di pintu masuk, hanya karena dia melihat kata-kata yang terpajang di samping pintu, sang leluhur benar-benar dibuat terkejut dengan keringat yang mulai menetes karena baginya kata-kata yang tertulis merupakan kata-kata misteri untuk memasuki Tao. Namun sayangnya keterkejutan leluhur tak berhenti begitu saja karena tiba-tiba Li Fan memainkan kecapinya yang membuat sang leluhur sekali lagi terkejut dengan dampak yang jauh lebih besar. Di saat penting seperti itulah dengan bodohnya tiba-tiba Lian Sheng dan bawahannya kembali berteriak dan menyuruh sang leluhur untuk segera membalas dendam atas penghinaan terhadap tanah suci Sanju. Apa balas dendam? Apakah kau berhak menyuruhku untuk menyerang seorang senior? Hari ini Tanah Suci Sanju tahu apa itu Dao yang sebenarnya. Tetapi sayangnya ribuan tahun budidaya terbuang sia-sia, jawab singkat leluhur yang membuat Jiangsu dan keduanya semakin mengagumi Li Fan karena mampu membuat leluhur dari Tanah Suci Sanju bersujud padanya. Adapun Lian Sheng akhirnya dia menyadari kebodohannya sendiri karena telah memprovokasi orang yang seharusnya tidak dia provokasi. Singkat cerita, setelah itu sang leluhur mencoba bertanya pada Jiangsu apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahan Tanah Suci Sanju yang telah menyinggung perasaan Li Fan. Menanggapi itu, dengan tenangnya Jiangsu lantas menjawab bahwa Li Fan tidak pernah ingin melihat Tanah Suci Sanju lagi. Pada akhirnya, sang leluhur yang benar-benar marah pada Lian Sheng karena telah merusak nama baik Tanah Suci Sanju memutuskan untuk menghukumnya dengan tangannya sendiri sehingga tanpa memperdulikan Lian Sheng yang berusaha meminta pengampunan, menggunakan kekuatan apinya dia langsung membakar Lian Sheng dan yang lainnya. Semua dimulai karena keserakahanmu. Kau benar-benar tak tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, dan kau bahkan membawa seluruh Tanah Suci Sanju ke jalan kehancuran. Meskipun kau adalah seorang immortal, kali ini kau tidak akan dapat bereinkarnasi lagi, ucap sang leluhur dengan tatapan dinginnya. Sadar bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sang leluhur mencoba meminta bantuan terakhir pada Jiangsu, dan itu untuk menyampaikan sebuah pesan pada Ziling dan Nanfeng di mana jika mereka mau, mereka akan diangkat menjadi penguasa Tanah Suci Sanju. Setelah mengatakan itu, secara perlahan leluhur mulai memudar dengan dia yang sedikit menyesal karena lahir di era yang salah dan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dan belajar di samping kekuatan yang luar biasa yang tak lain adalah Li Fan. Melihat Tanah Suci Sanju benar-benar musnah, Ling Xiao dan Yuan yang memiliki ekspresi yang sedikit rumit mengingat Li Fan yang belum menunjukkan dirinya di dunia tetapi dunia sudah mulai diubah olehnya.
Namun satu hal yang pasti, Jiangsu menjelaskan pada keduanya bahwa semua ini hanyalah permulaan dari rencana besar Li Fan, sehingga sebagai seorang bidak, mereka hanya perlu melakukan peran layaknya seorang bidak. Sementara itu di tempat lain, di dekat pohon dunia dapat terlihat ada sekelompok orang berjubah sedang berkumpul. Dari apa yang mereka bicarakan, mereka sedang membicarakan beberapa hal, di antaranya pohon dunia yang katanya berakar di domain selatan. Dan yang terpenting, mereka juga membicarakan seseorang yang bernama Zhang Xuan yang katanya telah menuju ke pegunungan Shangli untuk menghalangi orang-orang menaiki platform immortal dan juga mengusir semua orang kuat, sehingga dengan cara itu pondasi pohon dunia akan terguncang. Jika kita menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan fondasi dari setiap domain, pohon dunia akan muncul dengan sendirinya dan kemudian itulah kesempatan kita untuk mendapatkannya, ucap salah satu di antara mereka. Bergeser ke gurun barat, dapat terlihat dua orang biksu yang tak lain adalah guru dan murid sedang melintasi gurun untuk menuju ke kuil Lei Yin. Dalam perjalanan, sang murid mencoba menanyakan beberapa hal yang baru-baru ini terjadi di alam Xuantian. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, sang guru mendesak sang murid untuk terus berjalan agar mereka bisa segera sampai di kuil di mana sang dewa agung yang katanya akan memberitahu mereka semuanya. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah patung binatang Buddha. Tahu bahwa patung tersebut merupakan satu-satunya patung Buddha di kuil Lei Yin, mereka berdua hanya bisa terkejut karena di depan mereka sekarang hanya terbentang lautan pasir yang menandakan bahwa kuil Lei Yin telah terkubur oleh pasir. Sedikit maju ke depan, dapat terlihat Mu Xianing dan Ling Er datang mengunjungi Ling Shao dan Yuan Yang. Adapun alasannya, selain karena dipanggil, mereka juga sebenarnya ingin membicarakan sesuatu, dan itu terkait dengan berita yang baru-baru ini mulai tersebar, di antaranya terkuburnya kuil Lei Yin, hancurnya tanah suci bintang utara di wilayah utara, musnahnya keluarga Xuan Yuan di gurun, terbunuhnya roh-roh naga oleh api, dan lenyapnya tanah suci Zhongzhou dari alam Xuantian. Setelah saling menyapa, akhirnya masuk ke pembicaraan inti. Pertama-tama, Ling Er mencoba bertanya, apakah semua berita yang tersebar memang benar, di mana lebih dari 4 kuil telah dimusnahkan dari alam Xuantian. Mendengar itu, Yuan Yang hanya mengiyakannya. Bahkan dia memberitahu bahwa tepatnya ada 12 tempat yang telah menghilang, sehingga karena di seluruh alam Xuantian jumlah kekuatan yang setingkat dengan tanah suci bisa dihitung dengan jari, sekarang hampir setengahnya telah dimusnahkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti alam Xuantian akan menghadapi bencana seperti ini. Wilayah selatan kita mungkin adalah satu-satunya tanah suci di seluruh alam Xuantian saat ini, ucap Ling Er yang sedikit menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus cemas. Melanjutkan obrolan, Ling Shao dan Yuan Yang mencoba bertanya apakah Li Fan mempunyai petunjuk, karena bagaimanapun juga alasan wilayah selatan sangatlah aman semua berkat kehadirannya, sehingga keduanya sangat yakin hanya Li Fan lah yang bisa menyelamatkan seluruh alam Xuantian. Namun sayangnya keduanya menjawab tidak. Meski begitu, Mu Xianing berpendapat bahwa meskipun Li Fan tidak memberikan petunjuk, sebagai seorang bidak mereka harus segera bertindak. Adapun itu, mereka harus mengundang seluruh orang, khususnya para kultivator, untuk berlindung di wilayah selatan mereka. Aku mendukung saran Xianing.
mungkin tidak bijaksana untuk membuka wilayah selatan sebagai tempat bernaung bagi orang-orang di seluruh Suantian. Tetapi ini adalah suatu tindakan keadilan. Selain itu, aku percaya alasan kita sangat disukai oleh senior Lee mungkin karena kebaikan Xianing, ucap Ling Er mendukung penuh keputusan Xianing sebelum akhirnya Ling Xiao dan Yuan yang juga setuju. Sementara itu, kelompok berjubah sebelumnya masih saja berkumpul di dekat pohon dunia. Mereka benar-benar bingung karena setelah lama menunggu, mereka masih saja belum bisa masuk ke dalamnya. Kita telah memusnahkan lebih dari separuh kultivator tingkat tinggi alam Suantian. Dalam keadaan seperti ini, pohon dunia tidak mungkin tidak terluka. Tetapi mengapa kita masih belum bisa masuk ke dalamnya, ucap salah satu di antara mereka. Namun dengan itu juga mereka menjadi sangat yakin bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah karena tidak mungkin pohon dunia yang hanya di tingkat immortal bisa setangguh itu. Dari apa yang didapat, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok berjubah tersebut mirip seperti kelompok-kelompok kultus jahat. Sehingga Zhang Xuan yang dikatakan sebelumnya kemungkinan besar merupakan sosok pria tua yang sebelumnya membuat kekacauan di pegunungan Shangli dengan tujuan untuk melemahkan pohon dunia, sehingga dapat disimpulkan juga kekacauan yang baru-baru ini terjadi di alam Suantian merupakan perbuatan mereka. Tiba-tiba ada salah satu orang berjubah bernama Lu Ming datang dan melaporkan berita buruk tentang kematian Zhang Xuan. Pastinya berita itu benar-benar membuat semua anggota khususnya sang pemimpin terkejut karena seharusnya tidak mungkin ada sosok di alam Suantian yang bisa membunuh Zhang Xuan yang merupakan seorang immortal. Ditanya apa yang sebenarnya telah terjadi, Lu Ming mulai menjelaskannya yang mana intinya dari hasil penyelidikannya dia dapat menemukan tanah yang berlumuran darah Zhang Xuan di platform immortal. Dilihat dari semua itu, dia sangat yakin Zhang Xuan telah mati, bahkan jiwanya telah hancur. Dan yang terpenting, saat ini semua kultivator yang mereka anggap hanya semut mulai melarikan diri dan berlindung di wilayah selatan. Lu Ming bawa 2 orang dan bunuh semut-semut itu. Hubungi master lain dan minta dia untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi di alam immortal, ucap sang pemimpin yang menganggap bahwa dunia ini sepertinya sedikit menarik. Berpindah ke kediaman Li Fan. Seperti biasa, Mu Xianing dan Ling Er datang untuk berkunjung, dan kedatangan mereka kali ini untuk mengabarkan tentang bencana yang telah melanda di sebagian tempat alam Suantian, di antaranya sebulan terakhir di Gurun Barat, wilayah utara, dan juga Gurun Timur, yang mana hal itu telah memakan banyak korban. Tapi apakah di sini juga sama? Tanya Li Fan yang membuat Ling Er terlihat senang karena dia berpikir bahwa Li Fan benar-benar mengharapkan bencana datang menghampirinya dengan sendirinya. Dengan sikap manisnya, Mu Xianing mulai mengungkit tentang dirinya yang telah menyuruh tetua Ling Xiao dan Yuan yang untuk menerima pengungsi dari semua daerah agar mereka bisa berlindung di wilayah selatan, sehingga apakah tindakannya itu merupakan sesuatu yang salah? Tentunya Li Fan benar-benar memuji Mu Xianing yang memiliki hati yang baik. Namun dia juga sedikit memberikan nasihat agar Mu Xianing tidak terlalu memaksakan dirinya sendiri, karena meskipun menyelamatkan nyawa itu penting, akan tetapi kekuatannya terbatas. Sedang asik membicarakan itu, tiba-tiba notifikasi sistem masuk, yang mana tugas kali ini Li Fan diminta untuk mengambil 10 murid dan mengajari mereka berbagai keterampilan untuk membantu mereka bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Awalnya Li Fan tidak terlalu senang karena tampaknya bencana alam yang sedang terjadi merupakan sesuatu yang serius. Namun setelah itu dia mulai berpikir keras memikirkan tentang dia yang berencana mengajarkan keterampilan yang berbeda dari tiap-tiap murid yang akan dia latih.
Namun masalah utamanya, dia sedikit ragu apakah ada orang yang mau menjadi muridnya karena materi yang akan dia ajarkan hanya keterampilan sehari-hari seperti bermain catur, kaligrafi, melukis, menanam sayur hibrid, dan sejenisnya. Penasaran dengan apa yang sedang difikirkan oleh Livan, Ling lantas bertanya apakah ada yang bisa dia bantu, karena apapun permintaannya dia pasti akan melaksanakannya. Baiklah, karena aku masih memiliki beberapa keahlian, aku ingin mencari beberapa murid. Tetapi aku telah tinggal di gunung dalam waktu yang lama dan hanya tahu sedikit tentang dunia luar, ucap Livan yang pastinya hal itu benar-benar membuat keduanya terkejut. Namun tanpa memperdulikan keterkejutan mereka, Livan terus menjelaskan tentang niatnya yang menurutnya itu benar-benar diperlukan untuk mengatasi kekacauan yang sedang terjadi. Yakinlah senior, kami pasti akan segera menyebarkan berita tentang keinginanmu untuk menerima murid di seluruh wilayah Xuantian. Yakinlah senior, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjalankannya, ucap Mu Xianing yang dipenuhi dengan penuh semangat di saat Ling terlihat sedang berusaha menghilangkan semua pikiran kotornya terhadap Livan. Singkat cerita, berita tentang Livan yang ingin merekrut murid mulai tersebar. Di tanah suci Taiyan, Master Yuan Yang dan Ling Shao bahkan benar-benar terkejut sebelum menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya, karena mungkin itu juga bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi murid Livan. Dengan menaiki pedang terbangnya, seorang pria terlihat sedang menuju ke arah Gunung Shangli. Dan dari keluh kesal yang dilontarkan olehnya, dia yang ternyata bernama Lurang tampaknya penasaran dengan sosok Livan yang ingin merekrut seorang murid. Selama bertahun-tahun, Sekte Pedang Ilahi telah merundungku hanya karena aku adalah murid luar. Aku tidak akan mengabdi pada mereka lagi. Dengan keahlianku menumbuhkan tanaman rohani, aku tidak perlu khawatir mencari rumah baru, ucap Lurang saat dia menikmati beberapa buah yang telah dia bawa. Tiba-tiba muncul sebuah kapal terbang yang membuat Lurang sedikit penasaran karena dari lambangnya kapal tersebut berasal dari istana kerajaan naga. Yang Mulia Ratu meminta kami untuk mengawal Anda ke Gunung Shangli dan kami sudah melakukannya. Itulah beberapa kata yang bisa terdengar dari arah kapal sebelum menjatuhkan seorang pria. Dan setelah itu, mengabaikan sang pria yang mencoba memprotes, kapal tersebut pergi dengan alasan bahwa sang ratu hanya meminta mereka untuk mengawal dan bukan terbunuh oleh pegunungan Shangli yang terkenal sangat berbahaya. Menyadari kehadiran Lurang, pria tersebut berbalik dan mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Long Zixuan dari kerajaan Naga Suci. Dan setelah memperkenalkan diri, dia mencoba bertanya apakah Lurang berasal dari keluarga Dugu, karena dia merasa berjalan bersama dengan salah satu kultivator pedang dari keluarga Dugu yang terkenal di seluruh alam Xuantian akan jauh lebih aman. Menanggapinya dengan sikap yang sama-sama sopan, Lurang menjawab bahwa dia bukan berasal dari keluarga Dugu, melainkan murid luar dari Sekte Pedang Ilahi di wilayah utara. Singkat cerita, pada akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama dan di sepanjang jalan mereka saling bahu-membahu dengan tujuan yang sama, yaitu menemukan dan menjadi murid dari master yang tak tertandingi yang tak lain adalah Livan. Setelah banyak melewati setiap perintangan, mereka akhirnya bisa melihat desa yang ditinggali oleh Livan. Mudahnya mulai sekarang kita akan menyebutnya Desa Shangli karena letaknya juga berada di pegunungan Shangli.
"Ya Tuhan, tempat suci macam apa ini?" ucap Zishuan saat melihat desa Sangli. Bahkan Lurang berpendapat bahwa tampaknya desa Sangli spesial dan memiliki sesuatu yang luar biasa karena bisa bertahan dari malapetaka yang sedang terjadi di seluruh penjuru alam Suantian. Tanpa berbasa-basi lagi, Zishuan mulai mendekat. Adapun Lurang dia mencoba menghentikan Zishuan karena pada dasarnya pegunungan Sangli merupakan tempat yang sangat berbahaya sehingga dia khawatir desa yang mereka lihat adalah tempat terlarang. "Saudara Li, meskipun aku pangeran kerajaan, aku sudah seperti orang yang tidak ada gunanya hidup di dunia dan menderita segala macam ketidakpedulian dan penindasan. Yang kau katakan memang masuk akal, tetapi meskipun itu adalah tempat terlarang, aku tidak takut mengubur tulangku di sana," ucap Zishuan penuh dengan tekad, yang membuat Lurang sadar bahwa jika mereka akan mati, ia tinggal mati saja. Tak butuh lama mereka akhirnya sampai di pinggiran desa. Namun bukannya langsung masuk, sebuah kubangan air menarik perhatian keduanya karena air tersebut memiliki aura yang sangat luar biasa sehingga Zishuan dan Lurang langsung membenamkan kepala mereka ke dalamnya. "Astaga, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian meminum air dari selokan? Apakah kalian datang dari luar? Namun meskipun kalian lelah berjalan, tetapi kalian tidak boleh meminum air itu karena air itu kotor. Bahkan orang-orang membuang air bekas pestisida dan pupuk di selokan itu," ucap seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul, yang mana pernyataannya itu hanya bisa membuat keduanya terkejut. Tanpa mempedulikan itu semua, kakek tua yang merasa kasihan mencoba mengundang mereka ke rumahnya meskipun rumahnya sendiri hanya berjarak beberapa langkah kaki. Adapun Zishuan dan Lurang, mereka hanya bisa menganggap bahwa kakek tua tersebut bukanlah orang biasa karena tongkat di tangannya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan senjata kuasi immortal. "Ayolah kemari, air itu tidak bersih, jadi minum dari timba ini untuk menghilangkan haus kalian, lalu ambil beberapa buah untuk bekal perjalanan," ucap sang kakek yang hanya bisa menambah keterkejutan keduanya karena gayung yang dia gunakan bukanlah gayung biasa. Ditambah mereka menganggap air yang ditawarkan levelnya jauh lebih tinggi daripada ramuan sihir. Singkat cerita, setelah itu mereka tiba-tiba bersujud memohon agar sang kakek mau menerima mereka sebagai murid. Melihat itu, sang kakek sedikit tertawa sebelum mengatakan bahwa dirinya tidak menerima murid karena orang yang ingin menerima murid adalah Xiao Li atau Li Fan. Melihat ekspresi bingung keduanya, kakek sedikit menjelaskan tentang Li Fan yang katanya merupakan orang serba bisa yang menguasai 18 skill. Tongkat, timba, dan perabotan lainnya dibuat oleh Li Fan, dan pohon buah persik yang ada di halaman juga ditanam olehnya. Jika kalian bisa belajar sedikit darinya, itu akan cukup bermanfaat seumur hidup. Pergilah dan temui Li Fan, tambah sang kakek. Tanpa berbasa-basi lagi, keduanya langsung berlari menuju ke tempat Li Fan. Dan setelah mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh sang kakek, mereka akhirnya sampai di depan pintu masuk kediaman Li Fan. Melihat tulisan yang terpajang di depan pintu masuk, keduanya hanya bisa kagum karena mereka sendiri bahkan tidak bisa mendeteksi misteri apa yang terkandung di dalamnya karena kata-katanya sendiri lebih mengerikan dari kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur Zishuan di istana kerajaan. Ziling adalah orang pertama yang menyadari kedatangan mereka sehingga dia segera menyuruh keduanya untuk menunggu sebentar sementara dirinya pergi untuk memberitahu Li Fan.
Melihat sosok Ziling, keduanya lagi-lagi hanya bisa terkejut karena meskipun penampilannya masih muda, akan tetapi aura yang dipancarkan oleh Ziling merupakan aura seorang master sejati yang biasanya hanya dimiliki oleh orang tua dan para immortal. Tak butuh lama Ziling kembali dan dengan senyum indah di wajahnya dia berkata, "Master mempersilahkan kalian masuk." Begitu masuk, Zixuan dan Lurang kembali dibuat terkejut sekaligus bingung. Zixuan terkejut karena dia bisa merasakan jiwa naga di dalam tubuhnya mulai bergetar dan hidup kembali. Adapun Lurang, dia benar-benar terkejut pada pohon persik yang berdiri kokoh di halaman. "Kalian berdua, kenapa kalian terlihat sangat bingung?" tanya Li Fan yang akhirnya muncul. Namun dengan melihat keduanya, dia menjadi sangat yakin bahwa tampaknya bencana eksternal di luar sangatlah serius sampai-sampai memaksa keduanya datang untuk mempelajari hal-hal yang tidak berguna dari dirinya. Dengan segera Zixuan dan Lurang bersujud di depan Li Fan bahkan sampai memanggilnya master. Meskipun awalnya sedikit terkejut, Li Fan yang tidak mungkin begitu saja menerima mereka segera menyuruh mereka berdiri dan bertanya tentang alasan mereka ingin menjadi muridnya. Singkat cerita, setelah itu keduanya mulai menceritakan tentang tujuan mereka yang mana intinya Lurang ingin mempelajari seni bertani sepanjang hidupnya karena dirinya senang menanam sesuatu. "Jika aku bisa menanam pohon persik seperti itu, aku akan rela untuk mati," tambah Lurang. Adapun Zixuan, dia menjelaskan bahwa meskipun dirinya terlahir di keluarga kuat, dia tidak diterima baik oleh keluarganya sendiri dan terpaksa datang ke sini. "Aku hanya mau mengikuti senior dan mendengarkan penjelasan senior. Tolong terima aku dan aku akan bekerja keras," tambah Zixuan yang membuat Li Fan berpikir bahwa Zixuan benar-benar anak yang malang sehingga mau tak mau dia akhirnya menerima keduanya sebagai muridnya yang pastinya benar-benar membuat mereka sangat bahagia. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pembicaraan tentang pembelajaran apa yang akan mereka pelajari. Namun sebelum itu Li Fan menyuguhi mereka secangkir teh. Pastinya meskipun di mata Li Fan itu hanyalah teh biasa, begitu meminumnya Zixuan bisa merasakan efek yang sangat luar biasa di mana jiwa naga yang hancur di dalam tubuhnya secara perlahan menjadi lebih baik dan entah mengapa dia merasa semua itu terhubung dengan kolam kecil yang ada di halaman. Kembali ke masalah utama. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dengan semangatnya yang membara, Lurang mengatakan bahwa dia ingin mempelajari seni bertani yang mana semangatnya itu benar-benar membuat Li Fan mengaguminya. Adapun Zixuan, ketika ditanya apa yang ingin dia pelajari, dia langsung menjawab bahwa dirinya ingin pergi ke kolam yang membuat Li Fan berpikir bahwa dia ingin mempelajari seni budidaya ikan dan memancing. "Kalau begitu kalian berdua ikut aku akan bergantian mengajari teknik bertani dan budidaya ikan," ucap Li Fan. Setelah menyuruh Nanfeng untuk mengambil cangkulnya, dengan cangkul di tangannya, Li Fan membawa mereka berdua ke kebun. Dan meskipun awalnya mereka sudah terkejut dengan cangkul di tangan Li Fan, keterkejutan mereka bertambah setelah melihat ladang sayur yang mana di mata para kultivator itu bukanlah ladang sayur biasa. Tanpa menyadari keterkejutan mereka, Li Fan segera menunjukkan bagaimana cara menyangkul. Setelah penjelasan singkat, dia menyerahkan cangkul tersebut pada Lurang sebelum akhirnya dia membimbing Zixuan menuju ke kolam. Di kolam ini berbagai ikan koi dipelihara olehku. Mengkultivasi ikan juga pekerjaan yang halus yang bisa mengkultivasi tubuh dan pikiran menjadi satu. Jika kau belajar untuk mengamati ikan koi, kau juga akan mendapat kesenangan yang berbeda, ucap Li Fan bersamaan dengan dia yang memberi makan ikan-ikannya.
Seperti yang sudah ditebak, perilaku Li Fan yang biasa terlihat begitu luar biasa di mata Zixuan dan bahkan Ziling dan Nanfeng yang juga menyaksikannya. Apalagi Zixuan sangat yakin bahwa kolam yang digunakan bukanlah kolam biasa, melainkan kolam naga asli. Menyadari seberapa tingginya Li Fan, Zixuan kembali berlutut dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu dia dan juga Lurang dengan penuh semangat mulai berusaha menjalankan pelatihannya. Namun satu hal yang pasti, Li Fan hanya bisa bingung karena tindakan keduanya di luar perkiraannya, seperti Lurang yang sama sekali belum mengangkat cangkulnya dan juga Zixuan yang entah mengapa sama sekali tidak mengantuk saat memberi makan ikan. Aku perlu banyak kekuatan agar bisa mengangkat harta ini. Aku bahkan telah menghabiskan semua energi kekuatan rohani di dalam tubuhku hanya untuk mengangkatnya. Jadi aku harus bisa mengendalikannya, pikir Lurang, berbeda dengan pemikiran Li Fan yang mengira Lurang kekurangan nutrisi. Sementara itu di sisi lain, pemimpin dari kelompok berjubah terus menyelidiki tentang hilangnya Zhang Xuan dan karena auranya sama sekali tidak bisa dirasakan, akhirnya dia bisa yakin bahwa Zhang Xuan benar-benar telah terbunuh. Aku punya rencana, ayo pergi cari kekuatan, ucap sang pemimpin pada satu rekannya. Ternyata pria berjubah dan rekannya datang ke tanah suci Lufu yang pastinya dengan niat tidak baik. Melihat dua orang sedang mengobrol yaitu Tuan Suci Lufu dan Xiao Yejin, tiba-tiba dia menyela mereka sebelum akhirnya dia menghajar keduanya yang sama sekali tidak berkutik. Oh semut, aku ingin bertanya, apa kekuatan yang paling kuat di wilayah selatan? Tanya pria berjubah, dan dengan putus asa Xiao Yejin menjawab bahwa mereka tidak tahu karena mereka juga baru di wilayah selatan, sehingga kemungkinan besar tanah suci Taiyan dan Ziyang mengetahui sesuatu. Tak ingin bertindak sembrono, dua pria berjubah memutuskan untuk tidak secara terang-terangan memprovokasi tanah suci Ziyang dan Taiyan. Tetapi mereka sangat yakin bahwa tanah suci Taiyan dan Ziyang terkait dengan kekuatan yang membunuh Zhang Xuan. Oleh karena itu, mereka akan memanfaatkan Tuan Suci Lufu dan Xiao Yejin. Apakah kalian berdua ingin menjadi penguasa wilayah selatan dan mendominasi segalanya? Kalian hanya perlu melakukan sesuatu untukku dan aku akan memberikan segalanya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, ucap salah satu pria berjubah yang mana tawarannya itu benar-benar menarik perhatian keduanya yang langsung menerimanya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.